menimpa hamba Allah di Eropa misalnya. Ini sekali lagi jamaah sekalian, apapun kekurangan hidup di dunia, memang dunia tidak diciptakan untuk sempurna. Ya, ini tetap tidak menyurutkan semangat kita untuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada keluarga beliau, para sahabat dan setiap beliau yang istiqomah dan taat sampai akhir. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini Allah ya ketika kita tahu ikhlas, kita akan bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah masjid Allah yang setiap hari kita berkunjung ke sini jamaah sekalian. Jadi masjid atau rumah Allah yang kita selalu datangi jamaah sekalian memiliki ketentuan-ketentuan ya yang harus atau selayaknya bagi kita untuk kita taati di dalamnya. Ini adalah rumah Allah ya, tidak seperti bangunan yang lain atau kawasan dari permukaan bumi yang lain, tidak. Hanya dalam satu riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biqa'i ilallahi ahabbu biqa'il ardi ilallahi masajidha fasyarruha as-salat atau kama qala Rasul. Atau kawasan kami yang paling masjid-masjidnya adalah tempat terbaik, walaupun nggak luas lebar ya masjidnya mini ya mas sekalian. Contohnya yang dinamai kalau di Indonesia dengan musola, tapi itu masjid adalah tempat terbaik ya mas sekalian. Tapi ternyata tempat terbaik kita sendiri kita tidak merawatnya, gitu ya, bau gitu dan lain-lain. Harusnya nggak begitu jamaah sekalian. Dan Nabi menjelaskan juga yang kawasan permukaan bumi yang paling buruk adalah pasar-pasarnya. Nah, tapi sekarang dibalik jamaah sekalian, pasar justru tampak indah. Ya, mall itu kan pasar ya mas kan aslinya. Itu pasar sebenarnya. Namun ternyata malah wangi, indah dan sebagainya. Tapi Nabi bilang itu adalah tempat atau kawasan di permukaan bumi yang paling buruk. Yang menunjukkan kalau paling buruk jangan lama-lama kita di pasar. Selesai urusannya segera pulang, Pak. Dan ketika Nabi mengatakan kawasan permukaan bumi yang paling dicintai Allah adalah menunjukkan kita hendaknya ya senang berlama-lama di masjid. Walaupun tidak terus-terusan di masjid, waktunya kerja nggak begitu. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, apa makna masjid? Masjid secara istilah yang di atau definisi para ulama adalah ayunya lissolati fiha lillahi fahiya khalisatan lahu subhanahu wa ta'ala wa ibadatihi. Masjid itu adalah bangunan-bangunan atau rumah-rumah yang dibangun untuk sholat karena Allah di dalamnya. Jadi masjid itu atau rumah ini, bangunan ini adalah murni untuk Allah dan beribadah kepadanya. Ya. Dan lagi mas sekalian, ya definisi lain dari kullu mawdi'in yu'tahu fihi wa yusjadu lahu. Jadi setiap tempat yang Allah Subhanahu wa taala bisa diibadahi dan disujudi di situ. Bisa beribadah dan sujud kepada Allah di dalamnya. Seperti itu yang dirahmati Allah bagi kalau itu syariat kita di dalam ada hasil. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyala air kali ya. Qadarullah baru sekali nih. Selama
Ya. Seingat anak baru sekali. Enggak, anak. Seumur-umur ngisi di sini baru sekali. Qadarullah. Alhamdulillah. Enggak lama aja Mas kali. Wah, mau sering kok. Saya belum pernah alami. Ya, jadi demikian. Yang mau ngapa tadi, Pak ya? Oh, baik. Ngomong musola. Musola itu masjid. Jadi intinya kalau di dalam hadis-hadis menjelaskan musola maknanya adalah tanah lapang atau padang pasir ya Mas. Padang sahara yang digunakan untuk melakukan sholat id, sholat idul fitri atau idul adha, atau untuk melakukan sholat istisqa. Apa sholat istisqa ya Mas kalian? Minta hujan. Alhamdulillah kita nggak usah istisqa di sini. Ya alhamdulillah. Sebulan nggak hujan, alhamdulillah hujan Pak. Ini udah hujan belum Pak mereka? Alhamdulillah. Doa lagi Pak. Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina gitu. Atau Allah singkat itu kan? Ya Allah hujani kami, hujani kami. Atau Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna gitu ya. Lagi sujud bisa doa. Ya kalau nggak hujan ya Allah kayak apa gitu. Debunya udah kemana-mana gitu. Jadi seperti itu ya Mas kalian, itu disebut musola. Tapi saya juga nggak tahu ya, musola sebagian saudara-saudara kita itu, sebagian musola ketika sholat Jumat ini nggak dipakai Pak. Tapi ketika sholat id dipakai. Padahal syariat dan syiar sholat id itu lebih besar dibanding sholat Jumat. Ketika sholat Jumat aja nggak dipakai, walaupun nggak ada akhwat ya, nggak ada perempuan gitu ya. Nah, ketika sholat id yang harusnya lebih banyak, lu kok malah dipakai, lucu. Ini berarti menunjukkan sedikitnya ilmu mereka aja Mas kan. Atau mungkin mereka bersandar bahwa sholatnya di hadanallahu wa iyyakum. Lagi nggak tahu Pak bocah itu. Ada sholat yang satu ke yang lain ya Allah. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Nggak afdol begitu. Nggak usah bikin musola ya untuk bisa menyelenggarakan sholat Jumat aja tidak. Ini ada perempuannya suruh keluar semua, bahkan perempuan yang haid suruh keluar untuk dengarkan khutbah, baca takbiran, ngamini doa. Itu harusnya nggak dipakai. Dan kalau bisa di satu komplek yang besar ada 2 masjid besar. Pas lagi Jumatan sono dipakai, sini dipakai, maka ketika sholat id hendaknya satu ditiadakan. Artinya bergabung ya Mas sekalian. Harusnya begitu. Karena syiar ini lebih besar gitu ya. Nah kita melihat karena memang ya tanah sempit. Ya sudah apa-apa insya Allah. Yang penting tapi jangan musola dipakai buat sholat id. Ya beberapa ratus meter ada masjid kok. Nggak ada sekilo tuh ada masjid, sana aja gabung. Ya menunjukkan memang dia tidak ngerti ilmu jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, masjid yang paling utama secara mutlak itu secara urutannya pertama Al-Masjidil Haram, kemudian Al-Masjidun Nabawi, yang berikutnya adalah Masjidil Aqsa jamaah sekalian. Sebab Masjidil Haram itu sekali sholat kita mendapatkan pahala atau berapa 100.000 kali lipatan di selain Masjidil Haram. Luar biasa Pak. Kita sholat coba kali sehari 5 kali, kali setahun berapa? Setahun 365 kali 5 dikali 60 tahun masuk sampai belum 100.000 gitu. Kayaknya belum deh jamaah sekalian. Luar biasa jamaah sekalian sekali sholat. Makanya ketika orang diberikan taufik oleh Allah bisa ke sana, bersyukurlah pada Allah, sholatlah sebanyak-banyaknya. Ya, habis sholat wajib ya sholat sunnah. Sholat sunnah muqayyad habis ya udah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu kan sholat sunnah yang tidak terikat dengan jumlah, ya nggak terikat dengan waktu, kondisi, bebas. Habis salam sholat lagi, habis salam 2 rakaat lagi, salam 2 rakaat lagi, begitu sampai kapan? Sampai capek datang kok. Nah untuk di Masjidil Haram apalagi nggak ada waktu larangan.
Enak jemaah sekalian ya di sana. Nah, kemudian kalau di Masjid Nabawi, kata Nabi SAW adalah keutamaannya berapa? 1000 kali sholatan di selain Masjid Nabawi dan selain Masjidil Haram. Luar biasa juga, Pak. Berarti orang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi 100 kali baru menyamai 1 kali sholat di Masjidil Haram. Kemudian kalau di dalam Masjidil Aqsa, jemaah sekalian, memang riwayat beda-beda. Ada yang mengatakan hadisnya mengatakan bahwasanya 1 kali sholat di Masjidil Aqsa adalah 500 kali. Ada yang mengatakan 250 kali. Ala kulihan intinya jemaah sekalian, 3 masjid ini adalah 3 masjid yang paling utama, ya paling utama secara mutlak. Tambah lagi masjid yang keempat sebenarnya. Apa Pak? Kira-kira apa? Yang ada keutamaan khusus. Apa kira-kira? Yang di Madinah itu loh Pak. Nah, Masjid Quba. Masjid Quba itu nggak seperti masjid yang lain juga Pak. Keutamaan sekali sholat di sana itu adalah sholatun fi Masjid Qubain. Ya, ka'adli umratin. Kama qala Rasul. Jadi 1 kali sholat di Masjid Quba itu sama seperti melakukan 1 kali umroh. Ya, luar biasa jemaah. Itu bisa kita berbanyak kalau memang Allah berikan kesempatan kita ke sana. Ya, yang belum ke sana doa pada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu mustajab. Karena untuk ke sana itu nggak harus kaya jemaah sekalian. Ya, nggak harus kaya, tapi nanti Allah sendiri yang akan menggerakkan kita untuk bisa ke sana dengan cara apapun. Ada hamba Allah yang ingin biayai kita, bisa Pak. Anaknya ternyata berhasil, kita ke sana bisa Pak. Ya, jadi tinggal kitanya jemaah sekalian. Kemudian jemaah dirahmati Allah, la tusaddur rihalu illa ilal masajidis salas. Jangan melakukan safar, nggak usah melakukan safar jauh-jauh untuk memperoleh keberkahan suatu tempat, melainkan kalau kita menuju Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau kita ingin menggapai keberkahan suatu tempat, kita nggak boleh jemaah sekalian, dilarang menurut sebagian ulama. Ya, karena tempat semuanya itu sama, masjid semua itu sama jemaah sekalian. Jadi kalau kita ingin melakukan safar untuk safar dalam rangka meraih keberkahan dan kemuliaan tempat tersebut, hanya 3 tempat saja, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Adapun masjid yang lain nggak perlu kita ya semata-mata berangkat ke sana untuk datang ke Masjid Muhammad bin Zayed di Solo misalnya. Atau sengaja kita datang ke mana, Masjid Al-Jabar Pak. Nama Al-Jabar Pak ya? Di Bandung itu masjid baru. Ya nggak perlu Pak. Ya makanya sekarang kebijakan KDM itu udah nggak bangun masjid lagi. Maksudnya nggak bangun masjid yang gede-gede lagi. Tapi masjid dibangun itu adalah masjid di komplek atau di kawasan yang memang padat penduduknya. Iya masjid di kampung karena ada faedahnya Pak. Jadi benar-benar ibadahnya itu ada. Tapi kalau masjid yang indah di kota itu ternyata di sana buat selfie doang ya Mas sekali. Selfie, saya pernah di Bandung nih, guys, saya sini guys. Alhamdulillah. Bener ya Mas sekalian. Jadi tampak uahnya doang, khusyuknya itu enggak, susah ya Mas sekalian karena masjidnya terlalu indah. Kalau di daerah sini itu seperti At-Thohir, saya pernah lihat. Kita nyoba, ya Allah indah Pak, cuman itu tadi terpengaruh berlalak, ya Allah indah begini gitu. Khususnya kurang Pak, mendingan di sini. Nah, cuma ini doang nih ganggu. Nggak apa-apa lah, dikit ya Mas sekalian. Nah seperti itu ya Mas sekalian, jadi nggak perlu. Karena semua masjid sama, kecuali kalau kita memang safarnya untuk silaturahim ke Solo misalnya. Safarnya silaturahim ke Solo, nah di Solo itu sambil sholat ingin ke Masjid Muhammad bin Zayed gitu, nggak apa-apa, nggak masalah ya Mas kalian. Jadi demikian. Atau yang dari Papua ingin ke Istiqlal doang, habis itu pulang, nggak perlu. Sama masjid di sana gitu ya dengan masjid di Istiqlal. Kemudian ya Mas kalian, apa keutamaan membangun masjid? Jadi orang yang membangun masjid ya Mas kalian dapat keutamaan sangat luar biasa. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, man bana lillahi masjidan
yabtaghi bihi wajhallahi banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah dengan berharap wajahnya Allah, mencari wajahnya Allah dengan membangun itu. Mana mencari wajahnya Allah itu maksudnya adalah apa? Itu berharap masuk surga dan bisa melihat wajah Allah nanti kelak di hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan sebuah rumah untuk dia di dalam surga. Jadi kalau ada orang pernah membangun masjid di mana? Di dunia, maka dia nanti punya rumah khusus yang tidak Allah berikan kepada orang yang masuk surga lainnya, enggak. Jadi ada fasilitas khusus, fasilitas rumah khusus bagi orang yang pernah bangun masjid. Adapun yang enggak pernah bangun masjid, ya, maka saat itu dia masuk surga tapi tidak diberikan rumah itu, jemaah sekalian. Maka kalau ingin jemaah sekalian, ya sudah, ya nggak dapat satu rumah, ya seberapa rumah lah, nggak apa-apa. Ya bisa jadi dengan niat itu Allah wujudkan, Pak, sama seperti kita membangun satu masjid. Ya jadi seperti itu jemaah sekalian. Wallahu a'lam. Yang penting kita niatnya ikhlas bangun masjid. Jadi demikian. Dan masjid jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya sekarang ini banyak amal-amal yang dari lembaga-lembaga yang ada di online gitu ya, di medsos itu kan, ingin bangun masjid di mana, di Palestina, bangun masjid di pedalaman yang ada di Indonesia, daerah terluar misalnya, daerah minoritas muslim di sana jamaah sekalian, atau di masjid di daerah Afrika. Silakan jamaah sekalian, niati lillahi ta'ala, memang ya Allah dalam hati ya, hadirkan niat, saya memang nggak bisa bangun satu masjid ya Allah, tapi saya ingin sedikit lah. Ya dengan niat itu bisa jadi Allah sampaikan sama seperti bangun satu masjid ya mas sekalian. Memang ikhlas itu gampang-gampang sulit, ya. Ikhlas itu gampang-gampang sulit ya mas sekalian. Dan ketika kita bangun, Pak, mohon maaf, kita bangun masjid dengan cara kita patungan berapa ratus ribu, berapa juta gitu untuk satu masjid di satu tempat. Dengan cara kita transfer, insya Allah kita bisa melakukan sedekah sir, Pak. Walaupun kita saat diterima oleh adminnya sana diketahui namanya si Fulan, tapi kan dia nggak tahu Fulan itu siapa. Insya Allah bisa sedekah sir itu, Pak. Ya, pahalanya insya Allah besar. Insya Allah kita riak itu insya Allah enggak. Insya Allah nggak ada potensi riak. Kecuali kalau memang kita niatnya supaya terpampang nama kita di jajaran orang-orang yang sedekah masjid di Suriah, di Palestina atau di Afrika misalnya. Jadi demikian. Jadi nggak remeh jemaah sekalian, luar biasa. Ya, karena dia pernah bangun rumah Allah di masjid, Allah juga bangunkan untuk dia rumah di sana. Dan rumah di sana nggak seperti batu begini, Pak. Enggak, Pak. Ya, gimana? Masjid-masjid sehebat apapun di dunia nggak semen begini jemaah sekalian. Emas semuanya gitu ya. Jadi labinah itu batanya, Pak. Itu emas perak jemaah sekalian. Kemudian pasangan itunya, pasirnya, dan juga itu ada, Pak. Itu ternyata terbuat dari wangi sekali jamaah sekalian. Wangi, rumahnya luar biasa. Ya pokoknya nggak ada yang bisa diketahui kecuali orang yang sudah masuk surga itu sendiri. Kemudian tentang masalah masjid jamaah sekalian, tidak disukai kalau masjid itu dihias-hias. Masjid itu dihias-hias jamaah sekalian. Ditinggikan bangunannya, Pak. Menaranya tinggikan, terus kubahnya ditinggiin, itu nggak disuka, Pak. Nggak haram tapi tidak disuka. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberitahu ternyata nanti orang di akhir zaman sebelum datang kiamat ternyata hanya membangga-banggaan di dalam membangun masjid, tapi tidak bangga di dalam meramaikannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai dan lainnya, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu bil masajid. Kiamat tidak akan terjadi sampai manusia berbangga-bangga dengan masjid. Ya, senang di daerahnya ada masjid ini dan itu, namun ternyata dia tidak bangga, ya, tidak merasa riang gitu ya ketika mereka meramaikannya. Nabi kita SAW juga bersabda, ma umirtu bitasyidil masajid. Aku tidak disuruh oleh Allah untuk menghiasi masjid, meninggikan masjid maksudnya. Aku tidak disuruh oleh Allah untuk meninggikan masjid. Mana meninggikan masjid bukan berarti masjid itu tidak boleh ditinggikan lantai 2 ini, enggak, Pak. Kayak orang-orang itu loh, Pak.
Antum tahu kan gereja itu satu lantai doang, tapi ditinggikan gitu Pak. Nah Nabi itu nggak pengen begitu, masjid begitu, nggak perlu, nggak perlu. Kalau memang 2 lantai ya mungkin atapnya pasti lebih tinggi ya nggak apa-apa. Tapi ini cuma 1 lantai luas tapi ditinggiin Pak, nggak perlu itu. Jadi demikian ya Mas sekalian. Nabi tidak disuruh itu. Kalau Nabi tidak disuruh, kenapa kita melakukannya? Yang jelas, ya udah melakukannya terus itu sia-sia Pak atau duit itu. Yang seharusnya duitnya budgetnya ya lebih hemat ya Mas sekalian, namun ternyata membengkak gitu karena ya lebih mengutamakan karena untuk nyaingin di gereja itu. Nggak perlu ya Mas sekalian. Islam udah menang kok. Islam udah menang dengan hujah, dengan kemurniannya ya Mas sekalian. Mereka sebenarnya ngiri dengan kita bangun ini, namun ternyata sepi Pak. Kita masjidnya biasa tapi rame ya Mas. Nggak perlu kita seperti itu. Ya, umat yang harus kita didik nggak perlu wah dengan bangunan kayak gereja yang tingginya begitu. Nggak perlu. Ibnu Abbas berkata, latu zakhri. Jadi hadis Nabi, saya tidak diperintah untuk meninggikan masjid. Kemudian Ibnu Abbas mengomentari jemaah sekalian. Dalam riwayat Imam Abu Daud itu, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara. Sungguh kalian benar-benar akan menghiasi masjid-masjid itu. Sebagaimana Yahudi dan Nasrani telah menghiasi rumah ibadah mereka masing-masing. Ya ternyata umat Islam ternyata memang suka Suka ikut-ikutan. Ya kayak tadi Pak, ikut-ikutan itu. Menghiasi masjid, loh enak ya, cakep ya. Ya biar orang semangat. Niatnya baik Pak, tapi tidak benar, nggak perlu. Memang nggak masuk dalam dosa, Pak. Nggak masuk dalam dosa, insya Allah. Hanya hukumnya makruh. Memang makruh kan kita sebagai hamba Allah tidak perlu. Lebih baik buat jamaah sekalian kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Makanya pembahasan ulama jamaah sekalian, pembahasan ulama, uang yang diwakafkan buat masjid itu tidak diperbolehkan untuk mengukir-ngukir masjid. Meninggikan masjid sampai untuk untuk hal-hal yang tidak perlu, itu tidak boleh, berarti nggak amanah itu Pak. Nah hati-hati DKM, antum kalau di DKM dapat aliran dana karena buka donasi gitu, ternyata alirannya banyak Pak, ternyata dibuat untuk meninggikan masjid setinggi-tingginya, menghiasi seindah-indahnya. Memang orang masuk dalam Masya Allah luar biasa nih masjid, Nurul Ikhlas perasaan dulu nggak begini lah gitu. Nah jamaah sekalian, hanya itu saja. Jadi orang masuk itu pelongo-pelongo begini, bukan zikir, bukan khusyuk zikir, tapi khusyuk karena ngeliatin wahnya doang gitu ya. Nah jadi seperti itu ya. Nah ternyata perilaku itu seperti Yahudi dan Nasrani. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Umar bin Khattab pernah menyuruh untuk membangun masjid-masjid. Kemudian beliau berkata, akinnan nasa minal matar wa iyyaka an tuhammiru aw tusaffiru fataftinun nas atau fataftinan nasa. Ya tutupilah manusia dari hujan. Ya masjid perlu pakai atap nutupin manusia dari hujan. Dan hindarilah untuk mewarnai merah dan kuning masjid. Apa maksudnya Pak? Sebenarnya masjid diwarna-warnain itu juga tidak disuka Pak. Ya paling nggak walaupun diwarnain tapi nggak perlu dihias-hias lah gitu ya. Nggak perlu jamaah sekalian. Ya mudah-mudahan masjid ini nggak masuk ya nggak masuk di dalam kebencian ini. Maka kamu akan memfitnah manusia, membuat manusia itu hanya kagum, decak kagumnya manusia itu pada bangunannya tapi bukan pada kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jamaah sekalian, gimana kalau masjid kotor dan bau? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi bina'il masajidi fid dur wa amara bihan tunadhafa wa tutayyaba. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di kampung-kampung. Kampung itu banyakin masjid. Di kota itu banyakin masjid Pak, nggak apa-apa. Ya, banyak masjid ya, bagus, nggak apa-apa. Memudahkan orang untuk ibadah. Ya, memudahkan orang untuk ibadah. Insya Allah Indonesia ini udah banyak masjid Pak. Tapi kan di daerah-daerah pedalaman juga jarang Pak, masih jarang.
Berarti masih ada kesempatan kita beramal salih ya untuk bisa membangun rumah Allah, nggak di sini tapi di tempat yang lain. Dan Nabi juga memerintahkan jamaah sekalian agar masjid itu dibersihkan dan diharumkan. Alhamdulillah masjid ini bersih. Udah harum belum, Pak? Belum. Mas, harum ini. Beliin apa gitu? Beliin wangi-wangian gitu. Atau mungkin disemprotin aja karpetnya gitu. Atau taruh di mana gitu. Bisa di salah satu AC-nya, pokoknya yang wangi. Nah itu subhanallah, Nabi nyuruh pahala, beli ke Indomaretnya pahala gitu ya. Nah jadi seperti itu. Kemudian Nabi kita nyuruh, intinya masjid itu bersihin jamaah sekalian. Dan perintah itu bukan perintah kepada marbot, bukan jamaah sekalian. Enggak, kita semua. Jadi kalau kita ada kotoran masjid, kita pungutin, kantongin di sini kita, Pak. Bisa kita lagi zikir, kita ngelihat, karena kan kita ke bawah, Pak. Oh ada sedikit itu plastik gitu ya, atau mungkin ada rambut, atau ada apa lagi, pokoknya itu kecil kita bersihin jamaah sekalian. Ini Nabi yang memerintahkan, dan ini adalah bentuk ketakwaan kita pada Allah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Jadi siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, nyatanya adalah syiar itu masjid, Pak, maka itu adalah termasuk bagian dari ketakwaannya hati. Jadi kalau hati kita takwa, Pak, kita muliakan masjid ini. Di antaranya adalah jangan dikotorin. Ya. Jadi ini berlaku buat kita semua umatnya. Jadi bukan DKM-nya saja, yayasannya saja, kemudian imam masjid. Enggak semua kita jamaah sekalian. Kemudian di zaman Nabi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata juga ada perempuan yang suka nyapu masjid, bersihin masjid. Seorang perempuan kulit hitam, yang dianggap mungkin biasa aja, Pak, tapi ternyata dia profesinya hebat, Pak, bagus. Setiap ada kotoran di masjid dia ambil, dia buang keluar. Jadi selalu bersih masjid. Ya, namun ternyata perempuan tersebut malah ini jamaah sekalian meninggal. Nabi yang bisa melihat dia untuk bersihin masjid, tapi kok beberapa lama Nabi nggak ngelihat. Ditanya mana dia, kemudian sahabat Nabi menjawab, matat ya Rasulullah, wafat wahai Nabi, udah meninggal. Loh, kapan meninggalnya? Segini-gini. Oh, meninggal di waktu malam Nabi, makanya kami tidak membangunkan antum, tidak membangunkan panjenengan gitu ya. Kemudian ya sudah, kami urus sendiri aja. Maksudnya diurus oleh kaum wanita juga, dimandikan, dikafani, disolati, dan juga dikubur tanpa membangunkan Nabi. Karena para sahabat melihat ini orang biasa doang kok, nggak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak sahabat Nabi. Ini dia perempuan biasa. Ya mungkin ada unsur memandang sebelah mata. Tapi Nabi bilang apa? Dulluni ala qabriha. Kalau begitu tunjukkan saya kuburannya. Udah akhirnya Nabi sholat di atas kuburannya aja, Mas. Ya, tata caranya sama seperti sholat dalam keadaan mayitnya itu hadir ya, Mas, di depan. Dan kalau kuburan itu sudah disolati Nabi, Pak, maka luar biasa, Pak. Pasti itu terang kuburannya. Awalnya gelap bisa jadi terang seperti itu. Dan itu menunjukkan perhatian Nabi, kemuliaan Nabi, apresiasi Nabi kepada orang yang suka bersihin masjid. Oh, itu adalah hal yang nggak remeh, hal yang nggak remeh ya. Yang diremehkan ya mas sekalian. Ada lagi hadis ya mas sekalian. Riwayat Imam An-Nasai, Ibnu Majah dan lainnya. Anas bin Malik cerita bahwasannya Nabi SAW pernah melihat ada riak di kiblatnya masjid, di tembok kiblatnya. Emang terkadang sebagian orang Arab itu nggak sopan, Pak. Masjid itu meludah di masjid, Pak, ada riaknya, di depan itu kiblat itu ngelihat. Nabi saat itu ya mas kalian, mukanya beliau marah sampai terlihat mukanya itu merah, Pak. Dan itu diketahui sahabat Nabi, wah nggak suka itu, Pak. Akhirnya seorang perempuan dari Ansor mengerik. Ya, mungkin udah agak kering itu, dikerik, Pak, dikerok, kering atau kerok gitu ya. Dan setelah dikerok, hilang tuh ya, riaknya, kemudian diganti dengan minyak wangi. Kalau sekarang mungkin disemprot cocot-cocot gitu ya, sehingga wangi. Kemudian apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma ahsana hadza. Betapa baiknya, betapa bagusnya hal ini. Jadi Nabi menyanjung ya mas sekalian.
nyanjung perilaku membersihkan masjid, mewangikan masjid. Nah, kalau kita ingin dapat sanjungan dari Nabi, ya lakukan seperti yang dilakukan oleh perempuan dari Ansor yang mulia itu. Nah, radhiyallahu anha. Kemudian mas kalian, ketika kita diperintahkan untuk membersihkan masjid, maka kita harus menjaga masjid dari kotoran dan najis. Jadi jangan sampai masjid itu ada kotoran dan najis, Pak. Jangan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadhiri wa innama hiya li dzikrillah wa qiraatil Qur'an. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya masjid ini tidak boleh ya ada kencing dan juga kotoran di dalamnya, nggak boleh dimasuki kotoran najis kencing dan juga kotoran yang lain. Masjid ini adalah tempat untuk berzikir pada Allah dan membaca Al-Quran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, al-buzaku fil masjidi khoti'atun wa kafaratu hadafnuha. Jadi meludah jamaah sekalian di masjid itu adalah kesalahan. Dan kafarahnya, ya kafarah itu artinya apa? Menghapus dosanya, menghapus kesalahan tersebut